kenapa kita bikin Disdus? Itu karena kita lihat Groupon itu yang time capsule tadi, di US heboh banget nih, Indonesia belum ada, bikin yuk, kita bikin. Nah begitu kita bikin, tiba-tiba si Groupon mau IPO. Jadi pada saat dia mau IPO, si Groupon itu IPO strateginya, story-nya, dia beli semua company yang mirip dengan dia di dunia, sehingga IPO story-nya bagus. Sampailah tuh orang ke Indonesia, terus dia bilang, ini Disdus, lo orang nomor 1 gue mau beli. Gitu. Kita pikir, wah kalau gue nggak muncul gimana? Gue compete sama lo. Gitu. Terus kita, yaudah lah jangan jalan. Udah mau IPO, udah mau berapa billion gue, udah compete sama lo kan? Nah, yaudah. Tapi itu jadi success story sih, karena kedua founder dari Groupon yang jual ke Groupon, akhirnya mereka keluar dari Groupon, mereka bikin startup lagi, 2 lagi, namanya satu dari BK, jualan baju cewek, satu lagi namanya Bilna, jualan baju barang anak-anak. Kenapa mereka bikin dari BK dan Bilna? Karena mereka punya data dari Groupon. E-commerce Indonesia yang paling sering belanja itu cewek, 70%. Setelah mereka keluar dari Groupon, mereka pikir, gimana cara jualan cewek lagi ya? Karena ini belanjanya semua cewek nih. Akhirnya mereka satu bikin jualan baju, bajunya juga bukan kelas atas, bajunya itu harganya 80 sampai 150 ribu. Hasil research yang tadi, yang hatinya nggak sakit kalau beli baju Tanah Abang lagi. Ya, iya, tapi terus Indonesia itu aneh banget. Pertama kan kita pikir produk lokal, ya udah kita photoshootnya itu ceweknya cewek Indonesia semua, gak ada yang mau beli. Serius. Habis itu dipikir, wah ini gimana ya? Ya udah, pakai cewek bule. Langsung laku loh. Jadi itu salah satu itunya trik-triknya juga sih. Gak bisa beli bulenya, beli bajunya aja gak apa-apa. Iya. Sama konsumer Udah mulai. Ya konsumer Indonesia itu agak aneh-aneh sih. Tapi menarik banget gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat orang itu mulai analisa data. Kita mulai melihat data, kita lihat tren. Jadi salah satu yang menarik di IT itu kita bisa analisa banyak sekali data sehingga kita bisa menemukan tren-tren yang lain gitu. Nah, jadi yang satu bikin baju cewek, satu lagi ibu-ibu muda cewek lagi kan kira-kira beli apa ya? Ya udah kita bikin portal untuk jualan baju-baju baby, jual apa namanya? Jual diaper segala macam. Tapi itu problemnya lain lagi. Problemnya adalah diapers itu gede banget. Jadi kalau pakai JNE di Kim itu mahalnya minta ampun. Akhirnya mereka pakai itu ojek untuk nganter karena itu diapers gede banget di belakang. Itu contoh-contoh pada saat eksekusi seperti apa. Walaupun bobotnya lebih ringan ya, tapi volume. Jadi returnnya berapa jual Disdus? Jual Disdus jadi returnnya berapa? Nah, jangan begitu. Kasih kisaran aja. Nah, kalau kita perhatiin salah satu yang terjadi di Indonesia, contohnya Lazada, Zalora, itu yang terjadi apa? Mereka juga cloning kan? Mereka clone dari Amazon, di copy bulat-bulat di sini, terus dijalankan, mereka hire good talent, boom, dan 2 minggu lalu mereka baru IPO 1,5 miliar. Lazada. Roket internet maksudnya. Oh, Roket. Iya. Si Fung di Lazada. Iya, tapi dia udah keluar. Iya. Itu dia dulu di salah satu Lazada. Dia salah satu anak perusahaannya mereka. Dia bikin Rupawa sekarang ya. Iya, yang baru. Jadi sebenarnya global perspective, local execution itu penting banget. Karena dengan kayak gitu kita bisa dapat the whole, kita tahu arah trennya itu kemana gitu. Dan sebagai lokal kita tahu di lokal itu kita harus lakukan apa. Itu salah satu makanya saya nggak mau tinggal di sini sih. Jadi saya tetap punya global perspektifnya. Karena kalau di sini tuh kayaknya stres dengan macetnya, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi gitu. Itu gimana sih cara meyakinkan investor? Misalnya kayak Sobiusa sampai tahun 2014 tuh investor percaya bahwa yang mana? Ini misalnya contohnya waktu itu. Contoh data ini dari Gartner. Jadi ada sedikit bullshit, ada sedikit data di dalam. Yang kayak gini harus data sih. Ini ada angka satunya kan. Ini harus data kan kita top down. Nah, data, terus ini kan projection. Jadi yang harus kita yakinkan investor itu sebenarnya ininya bisa nggak menguasai 0,5 market share segala macam. Waktu itu kenapa investor tuh bisa yakin percaya bahwa si founder itu bilang 2014 dia bakal dapat apa sih yang 20 juta. Karena dia percaya dalam 3 bulan terakhir si founder itu melakukan eksekusi dan itu berhasil. Sehingga dia mengambil chance kalau dieksekusi selama 3 tahun ke depan itu akan berhasil. Itu kembali ke tadi makanya. 3 bulan itu bakal konstan sampai. Iya, tapi sebenarnya bisnis itu nggak ada yang konstan kan. Iya.
Dan business plan, kenapa kita nggak pernah mau baca business plan yang 500 halaman? Karena kita percaya tidak ada satu business plan pun yang bisa diikutin. Begitu di launch produknya, begitu dieksekusi business plan-nya itu kacau semua, nggak ada yang benar, nggak ada yang masuk. Benar nggak Pak? Sorry Pak. Itu dari pengalaman kita. Ini kan guru-guru business plan. Kita nggak percaya itu. Kita nggak percaya financial projection, kita nggak percaya business plan sama. Tapi kita percaya entrepreneurship, kita percaya kemampuan founders untuk menemukan yang terbaik untuk company. Itu sih yang kita percaya. Bro, saya salah juga. Saya termasuk kelas liberal. Terkadang mahasiswa kita itu begitu menampilkan satu data di challenge oleh dosennya, mereka langsung mengkerut. Ya, termasuk yang kelas strategik, manajemen yang tua-tua ini, yang senior sih ya. Jadi confidence terhadap data mereka sendiri itu juga sering kurang ya. Nah seharusnya kan mereka sepanjang mereka confidence dengan datanya mereka bisa meyakinkan faculty-nya, nggak problem. Anda kan bisa gunakan ilmu hitam di dalam meyakinkan itu kan ya. Ada data gitu kan, Anda combine dengan asumsi Anda, jadi data yang baru gitu, informasi yang baru bisa lakukan. Cuma mereka sering nggak confident gitu. Seolah dosen ini tahu segala hal, padahal kita baru dengar bisnisnya mereka gitu ya. Ini aja pertanyaan, apa sih yang membuat Pak Wilson tertarik masuk ke ini venture capital? Waktu di tahun 2010 itu internet population di Indonesia, saya masih ingat hipotesanya kita itu, tesis investment kita itu 22 juta internet di Indonesia. 22 juta internet users di Indonesia itu equivalent dengan Malaysia, the whole Malaysia dari bayi sampai orang tua. Dan waktu itu di Indonesia nggak ada satu orang pun yang ngerjain apa-apa. Nah dari sana kita langsung coba lihat apa sih sebenarnya yang kita butuhkan di Indonesia. Saya ada slide-nya sih, saya tunjukin. Kenapa kita masuk ke Lagi consider. Kenapa sebelum Nggak, soalnya memang ini bidang saya juga. Ya, oke. Jadi waktu itu 22 juta sih internet di Indonesia. Sizable, kita segede Malaysia, the whole population kita 4 kali seluruh penduduk Indonesia. The whole Southeast Asia digabung pun nggak bisa sampai segede ini untuk Southeast Asia. Ya. Kemudian yang paling penting, internet penetration-nya waktu itu cuma 13%. Jadi kalau kita lihat, size-nya kita udah 22 juta, tapi ini kecil dibanding dengan total population. Dan internet penetration di dunia itu sekitar 30-40 baru mulai plateau. Nah, artinya potential growth-nya tinggi. Kemudian kita lihat, wah ini internetnya udah pelan kayak dial-up gitu, tapi semua orang pakai Facebook waktu di tahun 2010. Artinya apa? Artinya user kita itu adaptability-nya tinggi sekali. Kita itu dikasih produk apa? Yang penting produk itu solve the problem, mereka happy, leisure gitu, jalan gitu loh. Nah, Facebook aja jalan, gak ada marketing. Facebook gak ada office. Facebook punya office baru tahun lalu kan di Indonesia kan. Nah, tapi udah jalan gitu. Terus ya memang orang Indonesia agak latah sih. Apapun yang dibikin di luar itu pasti langsung dipakai. Dan itu salah satu yang bikin kita itu nggak seperti China. Kenapa? Karena kita pakai alfabet, kita pakai bahasa Latin, sehingga dengan kemampuan sedikit Inggris kita itu bisa menggunakan produk luar. Tapi kalau di Thailand itu agak beda, kan itu tulisannya cacing-cacing semua kan. Masuk itu juga mereka bingung, ini ABC nggak ngerti gitu. Nah itu yang bikin Indonesia itu agak challenging sebenarnya, karena kita pakai alfabet. Makanya daripada kita fight against head to head dengan global product, ada bagusnya kita itu solve our local problem, dan market kita itu sebenarnya big enough untuk kita solve di local sebenarnya. Dan salah satu yang kita lihat itu adalah fast growing mobile internet. Kita lihat bakal ada generation gap, di mana the first internet experience itu nggak pakai desktop, nggak pakai laptop, tapi langsung di mobile. Dan itu terbukti. Dan pemain-pemain besar mobile internet di Indonesia itu bukan orang luar, itu kan Andromax, ya kan, yang dari Smart. Atau misalnya siapa sih? Advan. Yang si bapak yang ada satu tel alat yang terus-terusan ada iklannya itu. Tifun. Tifun. Yang gitu-gitu sebenarnya yang growth-nya kenceng banget kan. Nah itu terbukti karena mobile internet sebenarnya yang grow banget. Mobile itu somehow menjadi salah satu platform baru sih. Dan kita lihat platform-platform yang sekarang chatting segala macam, WhatsApp, Line, KakaoTalk segala macam semuanya di mobile. Itu mobile. Nah setelah kita analisa itu,
Kita coba petakan di Indonesia itu problemnya apa? Kita nggak punya company yang bisa address local market. Artinya kita butuh startup yang fokus ke local market. Best practice digital di Indonesia itu nggak ada. Artinya kita butuh import global knowledge untuk local execution. Apakah kita butuh soft growth atau kita butuh profitability? Kita bilang kita fokusnya mau ke growth, kita nggak mau profit dulu. Makanya kita butuh large funding. Dan large funding itu problem. Di Indonesia nggak ada orang yang mau nge-fund startup digital. Artinya kita harus ada series of funding. Berdasarkan semua ini, kita bikin fund. Itu cara berpikir kita waktu itu. Sehingga kita fundnya fokusnya ke startup Indonesia yang address local problem. Kita itu suka bawa investor baru dari luar untuk share knowledge dia ke Indonesia, diimport. Kemudian kita nggak pernah peduli dengan profitability. Semua startup kita itu kita nggak pernah lihat PNL. Wah, ini orang finance. Jadi itu dayanya kita Pak. Jadi kita nggak benar-benar lihat profitability, kita nggak lihat bottomnya, kita lihat growth, user acquisition-nya. Kenapa kita pentingin user acquisition-nya? Karena first mover advantage, user acquisition masih murah semua. Makanya di dunia startup itu ada namanya valley of death. Pada saat kita mulai company itu bakal kayak gini. Terus di funding lagi, tiba-tiba kayak gini. Contohnya paling kita lihat ini, contohnya siapa? Facebook dari mulai sampai dia hampir IPO, dia nggak ada profit sama sekali kan? Karena kenapa? Karena user acquisition. Dia mau semua orang di dunia itu pakai Facebook. Itu dulu visinya dia, cuma satu aja tujuannya dia. Dia bener terus benuang, tapi begitu dia hidupin monetization-nya, iklan di mobile, langsung profitable. Nah, di dunia startup digital kita menganut ini. Tapi parahnya kadang-kadang udah kayak gini jatuh juga. Keterusan. Ya, sering itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Makanya high risk, high return. Makanya ini kita namakan hockey stick. Ya. Pak, kalau nggak profit, bagaimana venture capital untuk melihat ininya? Kalau nggak profit gitu kan? Kan itu makanya kita bikin projection ke depan kan potensinya. Yang didapat dari venture capital apa? Kenapa? Yang didapat dari venture capital? Oh, kalau misalnya terjadi IPO kan liquid gitu. Jadi venture capital itu cuma 2 exitnya. Kalau nggak IPO, merger, dijual. Jadi selama itu berdarah-darah ya? Belum lomba nggak ya Pak ya? Kenapa? Belum lomba berdarah-darah ya Pak ya? Lomba berdarah-darah. Iya. Makin cepat berdarahnya makin bagus. Makanya pas 2010 kita itu bikin visinya kan, kita ngomong ke local investor, nggak ada yang jalan semuanya, nggak ada yang ngerti kita lagi ngapain. Makanya investor kita itu banyaknya dari Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu mereka udah lewatin fase ini, dan di sana itu udah banyak orang-orang yang udah berhasil melihat itu, mereka udah pernah mengalami dan berhasil gitu. Sementara di Indonesia, kalau kita ngomong ke big investor itu kan kelapa sawit, batu bara, itu kan jelas banget barangnya bisa dipegang, hotel, properti. Yang kayak gini anak muda pakai celana jeans, bullshit deck gitu. Gimana kasih lu uang gitu kan. Problem waktu itu problemnya gede banget. Akhirnya ya kita ambil funding dari luar. Nah, sekarang udah mulai kelihatan, udah local investor semuanya join. Banyak banget, siap grup apa aja sekarang semua invest ke digital. Minimum berapa invest ke visinya? Investornya invest ke visi minimum berapa? Kalau tadi kan Anda misalnya Anda punya dana invest ke portfolio companies ya. Sekarang Anda kan harus cari dananya ya. Nah, modelnya mirip dengan PE lah. PE. Oh, mau benar mirip. Iya. Jadi the last penutup mungkin ya, yang saya mau kasih tahu kita itu berada di window opportunity yang nggak bakal terulang lagi. Karena kita punya 250 juta penduduk, 50 juta itu consumption class, dan 90 juta lagi bakal datang. Kalau 90 juta datang ini udah datang, total consumption class itu 140 juta. Itu bakal susah banget 90 juta orang lagi datang dari 250 juta itu. Makanya kita punya window opportunity dalam 10 tahun ini yang menurut saya itu bakal kayak semacam jadi zaman keemasannya Indonesia sih. Siapa yang bisa ride on this, I think it's going to be very successful. Ya. Karena kalau kita masuk ke sektor yang benar, nggak ngapa-ngapain pun, itu penduduknya bakal berkembang terus. Apalagi kalau kita accelerate dengan membuat sesuatu. Itu makanya dari sisi saya, kita itu lihat diaspora Indonesia itu balik Indonesia itu gede banget, banyak banget. Hampir setiap bulan itu kita dapat telepon dari luar, dari US, dari mana, udah sekolah, udah kerja, semuanya pengen banget balik Indonesia. Karena di sana itu gimana juga itu kan negara luar.
somehow karirnya itu pasti mentok di certain level gitu, apalagi dari Asia.